Dasar kolam suci. Chen Ping masih menggunakan teknik kondensasi jantung untuk terus menyerap dan memurnikan nafas di batu pengolah langit. Pria itu memiliki ekspresi serius, tapi dia tidak punya cara untuk menghadapi Chen Ping yang berada di luar tirai tipis. Tepat ketika Chen Ping melonggarkan kewaspadaannya dan fokus pada gangguan lain, suara air mengalir di atas kepalanya membuat Chen Ping langsung terbangun. Chen Ping mendongak dan menemukan Ye Liancheng dengan wajah galak mendatanginya. Mata Ye Liancheng memerah, seolah dia kesurupan. Chen Ping tahu bahwa kesadaran Ye Liancheng terpengaruh. Ye Liancheng memiliki 3 ramuan dalam dari silsilah Flame Demon, yang dapat menahan dinginnya es di kolam suci, namun, saat dia masuk lebih dalam ke dalam kolam suci, apa yang muncul di kolam suci bukanlah makna dingin, tetapi tekanan yang sangat besar. Kekuatan Ye Liancheng berada di alam kesengsaraan tingkat 9 dan dia tidak memiliki masalah dalam menahan tekanan, tetapi dia telah mengabaikan pengaruh kolam suci pada kesadaran spiritualnya. Jadi pada saat ini, Ye Liancheng tampak menjadi gila dan mendatangi Chen Ping. Kekuatan alam kesengsaraan tingkat 9 Ye Liancheng meledak, dan dia tidak menahan apapun sama sekali. Dan dia tidak peduli apakah kolam suci akan dihancurkan, sekarang kesadarannya rusak, dia hanya ingin membunuh Chen Ping dan tidak mempertimbangkan hal lain sama sekali. Melihat Ye Liancheng menjadi gila, Chen Ping mengerutkan kening dan dengan cepat mengaktifkan semua kekuatan di tubuhnya. Tanda seru, menghadapi biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan, Chen Ping tidak berani bersikap santai atau ceroboh sedikit pun. Chen Ping juga tahu bahwa mustahil membunuh Ye Liancheng sendirian. Jadi Chen Ping melihat ke layar cahaya. Ye Liancheng masih belum tahu apa yang diwakili oleh tirai cahaya, dia juga tidak tahu tentang batu pengolah langit, jadi selama Chen Ping menggunakan trik untuk membuat Ye Liancheng tertarik pada batu pengolah langit, itu saja. Mundur, Chen Ping menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan, dan tubuhnya terus-menerus ditinju oleh Ye Liancheng. Nak, kembalikan manik roh apiku. Ye Liancheng meraung marah dan meninju Chen Ping. Pada akhirnya, Chen Ping tidak berdaya untuk melawan, dan darah terus-menerus muncrat dari mulutnya. Ye Liancheng menatap Chen Ping dengan galak, matanya penuh dengan penghinaan. Buka perutmu dan berikan aku mutiara roh api. Ye Liancheng berkata pada Chen Ping. Oke, aku akan memberimu manik roh api. Karena, itulah batu pengolah langit. Alasan mengapa kolam suci ini dapat membentuk kembali garis keturunan adalah karena asal-muasal batu pengolah langit. Chen Ping benar-benar memuntahkan mutiara roh api. Sekarang tidak ada udara dingin di dasar kolam, jadi tidak masalah apakah ada manik roh api atau tidak. Melihat Chen Ping memuntahkan manik roh api dengan patuh, Ye Liancheng sedikit terkejut. Chen Ping kalah manik roh api keluar, tapi manik roh api benar-benar berguling ke sisi lain tirai cahaya. Ketika Ye Liancheng melihat ini, dia pergi untuk mengambil mutiara roh api tanpa ragu-ragu. Tapi saat dia berjalan di depan tirai tipis, seberkas cahaya bersinar, dan sosok pria itu muncul lagi. Pelanggar akan mati. Ye Liancheng sedikit terkejut dengan kata-kata pria itu. Kemudian cahaya yang dipancarkan batu pengolah langit juga menarik perhatian Ye Liancheng. Kamu bisa mengambil batu pengolah langit, sehingga anakmu tidak perlu berada di kolam suci dan bisa membentuk kembali garis keturunannya. Chen Ping berkata pada Ye Liancheng. Tanda seru. Ye Liancheng berdiri dengan hampa, tidak lagi segila sebelumnya, seolah kesadarannya perlahan pulih. Ye Liancheng melirik Chen Ping, dengan tatapan licik di matanya. Apakah kamu mencoba menipuku? Otak Ye Liancheng pulih. Kenapa aku menipumu? Chen Ping terlihat lemah dan bertanya dengan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Kamu sudah lama berada di dasar kolam, kenapa kamu tidak mengambil batu pengolah langit? Batu pembangun surga ini dijaga. Apakah kamu mencoba meminjam pisau untuk membunuh seseorang? Ye Liancheng memahami pikiran Chen Ping. Chen Ping tersenyum ringan, mengangkat sudut mulutnya sedikit dan berkata, saya tidak akan menerimanya karena saya tidak dapat mengalahkan sinar sisa jiwa itu sama sekali. Saya hanyalah orang tingkat pertama di alam kesengsaraan. Bahkan jika lawannya adalah sinar sisa jiwa, bukan aku yang bisa mengatasinya. Kamu, seorang biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan, tidakkah kamu akan takut dengan sisa jiwa pihak lain, kan? Kata-kata Chen Ping secara langsung merangsang Ye Liancheng. Bagaimana aku bisa takut pada secercah sisa jiwa, tapi jangan berpikir kamu terlalu pintar,
tunggu sampai aku mendapatkan batu pengolah langit dan bola roh api, lalu aku akan membunuhmu. Setelah Ye Liancheng selesai berbicara, dia berjalan langsung menuju cahaya. Dia sama sekali tidak peduli dengan peringatan pria itu. Bagaimanapun juga, pihak lain hanyalah secercah sisa jiwa, bahkan bukan sisa jiwa, hanya segumpal sisa jiwa, penjaga batu perbaikan langit. Ye Liancheng cukup percaya diri, sebagai biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan, apakah dia masih takut dengan sinar sisa jiwa itu? Melihat Ye Liancheng berjalan menuju tirai tipis, mata Chen Ping berkilat kaget, pedang pembunuh naga tiba-tiba muncul di tangannya, dan dia siap mengambil tindakan kapan saja. Pelanggar akan dibunuh tanpa ampun. Pria itu mengancam Ye Liancheng lagi. Tapi bagaimana Ye Liancheng bisa peduli dengan ancaman jiwa yang tersisa? Ye Liancheng berjalan ke tirai cahaya dengan percaya diri, membungkuk dan mengambil manik roh api. Melihat Ye Liancheng berjalan ke dalam tirai tipis, Chen Ping mengencangkan cengkeramannya pada pedang pembunuh naga. Tapi setelah menunggu lama, Ye Liancheng baik-baik saja, dan pria itu tidak melancarkan serangan apapun terhadap Ye Liancheng. Pada saat ini, Chen Ping tercengang. Apa yang telah disepakati bahwa mereka yang memasuki tirai cahaya akan dibunuh tanpa ampun? Apakah kamu takut? Hahaha, bahkan secercah jiwa pun berani berbicara begitu keras. Aku merindukanmu hanya untuk melindungi batu pengolah langit. Aku tidak akan pernah menghancurkanmu. Kamu harus pergi sendiri. Ye Liancheng tertawa keras dan melambaikan tangannya ke arah pria itu. Pria itu tidak bergerak, menatap Ye Liancheng dengan mata dingin. Ye Liancheng mengangkat sudut mulutnya, dan kemudian melewati langsung tubuh pria itu. Pria ini hanyalah secercah jiwa yang tersisa, tanpa tubuh nyata sama sekali. Ye Liancheng melewatinya dengan mudah dan mengambil batu pengolah langit. Oh! Melihat Ye Liancheng telah memperoleh semua batu pengolah langit, namun pria itu tetap tidak menyerang, Chen Ping langsung tertegun. Apa yang sedang terjadi? Kenapa langsung diserang? Apakah hanya karena dia mudah ditindas berdasarkan kekuatan tingkat pertama di alam kesengsaraan? Chen Ping cemas. Jika orang ini tidak mengambil tindakan, Ye Liancheng pasti akan bunuh diri jika dia keluar dengan batu pengolah langit sekarang. Chen Ping bukanlah lawan Ye Liancheng. Apakah kamu masih laki-laki? Kata-kata laki-laki sulit diikuti, dan kata-katamu seperti kentut. Jika kamu bisa memiliki batu abadi seperti batu pengolah langit, kamu pasti abadi. Aku belum pernah melihat makhluk abadi yang begitu pengecut sepertimu. Saya benar-benar tidak mengerti, bagaimana Anda bisa menjadi abadi. Apakah Anda mengandalkan hubungan saling percaya dan melewati pintu belakang? Seorang kultivator tingkat 9 di alam kesengsaraan telah membuatmu takut. Menurutku kamu tidak memiliki banyak kekuatan, jadi berhentilah membual di masa depan. Chen Ping mengutuk pria itu. Chen Ping juga ingin membangkitkan semangat juang pria itu dengan melakukan ini. Dia tidak bisa begitu saja melihat Ye Liancheng keluar dari tirai tipis. Jika Ye Liancheng keluar, semuanya akan berakhir. Kutukan Chen Ping membuat pria itu cemberut. Kamu bocah, kamu masih orang pertama yang berani mengutukku. Hari ini aku akan menunjukkan kepadamu apakah aku laki-laki. Hentikan. Setelah mengatakan itu, tubuh pria itu memancarkan sinar cahaya, dan kemudian tangannya berubah menjadi pedang dan bergerak ke arah Ye Liancheng. Berbahaya. Chen Ping tidak dapat mempercayainya. Anda harus tahu bahwa ini hanyalah sisa jiwa. Bagaimana bisa begitu kuat? Memotong. Mata pria itu sangat dingin. Cahaya ilahi melintas. Mata Ye Liancheng melebar dan dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Puff! Cahaya ilahi menembus tubuh Ye Liancheng dan memotong Ye Liancheng menjadi dua bagian. Jiwa Ye Liancheng mencoba melarikan diri, tetapi jiwa itu juga terputus oleh cahaya ilahi ini. Kamu Liancheng sudah mati. Seorang biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan terbunuh dengan begitu mudahnya. Ye Liancheng sendiri tidak pernah mengerti sampai kematiannya bahwa sisa jiwa yang dia anggap remeh masih bisa memiliki kekuatan seperti itu. Nak, harap diingat bahwa ketika kamu naik ke keabadian, aku pasti akan memberitahumu apakah aku laki-laki atau bukan. Pria itu memandang Chen Ping dengan dingin, lalu sosoknya perlahan kabur, dan akhirnya menghilang. Seluruh tirai cahaya juga menghilang, dan sekarang hanya mutiara roh api dan batu pengolah langit yang memancarkan cahaya. Semua tekanan di kolam suci menghilang, dan dasar kolam menjadi sangat tenang. Tuan Chen, Anda tampaknya telah menyinggung makhluk abadi.
Jika Anda menjadi makhluk abadi dan memasuki dunia abadi, apakah Anda akan dibalas? Ziyan berkata pada Chen Ping, terserah, apa yang terjadi barusan, jika aku tidak memarahinya dan membiarkan Ye Liancheng keluar dari tirai tipis, kita semua akan dikutuk. Kata Chen Ping dan mengambil manik roh api. Ketika Chen Ping mendapatkan batu pembangun langit, teknik kondensasi jantung di tubuhnya mulai berputar jauh dengan sendirinya, dan kekuatan isap yang sangat besar terus menyerap nafas di batu pembangun langit. Tanda seru, Chen Ping tampak terkejut, tetapi dia segera sadar, duduk bersila dan mulai memurnikan auranya. Mungkin dengan batu perbaikan langit ini, ranah Chen Ping bisa ditingkatkan ke level yang lebih tinggi. Chen Ping dapat berlatih dengan mantap kali ini, dan waktu berlalu menit demi detik. Di atas kolam suci, tetua keluarga Ye dan yang lainnya merasa cemas. Ye Liancheng sudah lama berada di dalam air, tapi tidak ada gerakan sama sekali, yang membuat semua orang di keluarga Ye panik. Terlebih lagi, setelah beberapa saat terjadi kekacauan, kolam suci segera menjadi tenang, dan sekarang tidak ada pergerakan. Tetua Agung dan anak buahnya telah lama menatap kolam suci. Tetua Agung, tuan rumah sudah lama terdiam, mungkinkah? Seseorang bertanya pada sesepuh agung itu dengan cemas. Jangan bicara omong kosong, kepala keluarga adalah master alam kesengsaraan tingkat 9. Pasti tidak akan ada masalah. Mari kita tunggu. Tetua Agung itu memarahi. Sekarang Ye Liancheng tidak ada di sini, tetua memiliki keputusan akhir, dan Ye Feng telah kembali ke ruangan kecil yang gelap itu. Tanda seru, sekarang bukan hanya keluarga Ye yang khawatir, tapi juga Mosan Guilao dan yang lainnya. Tuan Chen sudah lama berada di sini dan dia masih belum meninggalkan keluarga Ye. Apakah akan terjadi sesuatu? Hantu Gunung Iblis mengerutkan kening. Kalau tidak, kita akan segera masuk ke rumah Ye untuk melihat-lihat. Masuk akal, setelah sekian lama, tidak peduli Chen. Kalau ada apa-apa Pak, pasti ada beritanya. Petik 2. Luo Shouhai juga mengkhawatirkan keselamatan Chen Ping. Hanya sedikit dari kita, yang bergegas ke rumah Ye, bukankah kita mencari kematian? Bai Qian memandang hantu gunung setan dan yang lainnya. Sekarang hanya ada 4 dari mereka, dan semua orang di keluarga Seng telah dievakuasi lagi pula, ada terlalu banyak anggota keluarga Seng yang berani mengintai Ye Cheng. Hanya mereka berempat, Mosan Guilao, Luo Shouhai, Bai Qian dan Ji Yun, jika mereka membobol keluarga Ye, bagaimana mereka bisa menjadi lawan dari keluarga Ye? Terlebih lagi, kepala keluarga Ye adalah biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan, dan tetua hantu gunung iblis bukanlah tandingannya. Hei, bisakah kita terus menunggu seperti ini? Hantu gunung setan tua menghela nafas. Semua orang diam, dan mereka berada dalam dilema saat ini. Ayo kita bergegas ke rumah Ye bersama-sama dan mencari jejak Tuan Chen. Saat ini, Seng Busi tiba-tiba muncul di depan beberapa orang. Tuan Seng, bukankah kamu sudah kembali ke keluarga Seng? Melihat Seng Busi, Bai Qian bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya kembali ke keluarga Seng. Saya membuat beberapa pengaturan sederhana dan membawa orang-orang saya kembali. Tuan Chen terjebak dalam keluarga Ye untuk menyelamatkan saya. Bagaimana saya bisa hanya duduk dan tidak melakukan apapun? Sudah lama sekali, dan masih belum ada kabar tentang Tuan Chen. Kita harus pergi ke keluarga Ye untuk menanyakannya. Bahkan jika kita bertarung sampai mati dengan keluarga Ye, terus kenapa? Mata Seng Busi bersinar dengan semangat juang. Bagi Chen Ping, bagaimana jika kita mengikuti keluarga Ye dan bertarung sampai mati lagi? Keluarga Seng bisa mati, tapi mereka tidak boleh membalas kebaikan mereka. Dengan Seng Busi di depan mata mereka, hantu gunung iblis dan yang lainnya juga penuh semangat juang. Tanpa penundaan lebih lanjut, kami akan bergegas ke keluarga Ye untuk mencari Tuan Chen sekarang. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi pada Tuan Chen, bahkan jika saya mempertaruhkan nyawa dan meledakkan diri, saya akan membuat keluarga Ye membayar harganya. Kata hantu gunung iblis dengan ekspresi ganas. Ayo kita cari Tuan Chen. Luo Shouhai juga berkata dengan keras. Sekelompok orang menuju keluarga Ye tanpa menyembunyikan apapun.